Onyx Asep ada gak? Tuh, ada lagi tuh guys, Cecil di ban ya. Guys, kayaknya emang sekarang pilihannya Cecil di ban mulu gak sih guys? Cinta dan malam ya. Bukan cinta satu malam ya teman-teman ya. MRP Mario udah bubar, udah bubar. Udah bubar. Sak. BTW aku belum pernah lihat lagi anak-anak 8M. 8M. Bukan. Anak-anak 8AM ya. Kemana aja orang-orangnya, Sak? Hanya cinta dan malam. Kalau siang kebakar, waduh. Zombie dong. Antara zombie atau enggak vampir ya. Tidak tahu aku, katanya nanti join lagi lah katanya. Ditinggal loh. Aku nggak ngeliat, aku pikir bakal ada yang daftar pakai nama 8AM guys. Ternyata kagak ada bejir. Tapi masih ada kan? 8AM lagi di Goa kata Ari. Waduh. Itu timnya Aisara guys. Waduh guys. Jangan guys. Nanti kalau Aisaranya denger, waduh bahaya guys. Mungkin karena Oiki itu yang leadernya ya? Leadernya ya? 5 vs 5 nih bosku katanya. Iya lagi 5 vs 5. Lagi 5 vs 5 guys. Yuk bisa yuk. Kita lihat yuk. Kita lihat lagi guys. Besok untuk CAT CAT. Kenapa lupa mulu sih? Besok STT ya. Kenapa lupa mulu sih guys? Besok STT udah mulai teman-teman. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang pengen nonton, jam 7 kita mulai start guys. Jadi teman-teman yang pengen nonton bisa banget guys, bisa menemani malam kalian ya. MRP kapan main? Katanya MRP kagak main pet. MRP bubar pet. Gara-gara ada yang pakai grok Godland. Grok Godland ya, itu bahaya tuh ya. Bisa menimbulkan perpecahan. Nggak bisa santet. Bercanda ya pet ya. Oke, kita lihat udah ada satu pick kembali yang akan diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim 4M. Ada Andreas coy yang menjadi jungler idaman pasukan dari tim 4M1. Sementara untuk pick terakhir dari 4M2 ternyata diarahkan ke arah Valentina ya. Yang ternyata kini berhasil untuk diambil langsung oleh seorang Gu Chang ya. Dan let's go, kita akan welcome to Land of Dawn ya. Untuk di game yang ke-9 nih guys. Menurut kalian siapakah yang akan berhasil membawa kemenangan di game yang kali ini dari pertarungan yang akan terjadi guys. Let's go. Ada 4M ya. Antri slot Cidar katanya. Bangku kayaknya lagi full. Match 10 nanti mereka main lagi. Bang Kairi. Anak-anak 4M udah booking guys. Cuman nanti kalau misalnya nanti mereka butuh orang ya, siapa tahu nanti bisa masuk juga guys. Paling nanti kalau mereka ini ya, kalau mereka masih min orang ya. Tapi setauku sih tadi ada sempat yang masuk si Masan ya kan, masuk tadi guys, 1 orang guys. Iya, jadinya mereka yang booking bang di game 10 ya. Tarikan langsung dilakukan. Aduh guys, namanya siapa lagi pula ini guys? Ada yang bisa bahasa Jepang teman-teman? Ada yang bisa bahasa Jepang guys? Ini namanya siapa guys? Oh Maimo ya? Oh ya Maimo, lupa aku bejir. Langsung menarik ke arah suara Andreas di game kali ini. Masih harus berfokus untuk bisa mengambil ke arah sebuah res buff.
Dengan penjagaan yang harus juga dilakukan oleh serang Dandi di area tengah sana, memberikan satu buah komit agar Andreas bisa mengambil buff dengan tenang ya. Namanya Agus Noen. Waduh. Agus itu kah? Jangan ya dek ya. Mal info katanya abis ini full abangku. Abis ini terakhir dan penuh kayaknya guys. Anak-anak timnya Bang Z ya, 4 menit atau 4 menit ya, bakal penuhin guys. Cuman nanti kalau misalnya ada yang kurang ya, nanti bisa cari-cari di sini sih biasanya sih mereka sih guys. Agus Indihome, waduh Agus Indihome. Kita lihat untuk di area top lane ada seorang Skyler yang kini akan mencoba berhadapan dengan seorang Grizzly di area atas dengan memakai Hero Harit, mencoba untuk lebih tenang melakukan penjagaan di arah turret di sana. Dengan beberapa penyerangan yang juga kini boleh dilakukan oleh serang Dandi dan juga serang Andreas. Apakah ada pemain yang harus ditumbangkan yang wajar ke arah seorang Maimo? Yang mungkinkah harus ada pick off yang kini berhasil dilakukan? First Bolt tentunya akan mencoba diincar. Namun lihat di area bawah ada sebuah wave minion yang saat ini sedang di-plating ya oleh teman-teman dari tim 4M2 yang sepertinya akan mencoba untuk memberikan penyulitan ke arah serang Zawi di area bawah sana. Dengan pengambilan ke arah sebuah turtle yang juga kini seperti akan dilakukan. Apakah berhasil untuk mengambil satu buah turtle di area bawah dengan cukup aman? Di saat satu buah first ball pun juga berhasil dilakukan. Seorang Mas Restu mencoba untuk berjuang, mengambil ke satu buah point kill. Di saat satu buah pukulan pun terjadi, mencoba untuk memberikan satu inflasi dengan tambahan tarikan dari serang KZ. Namun ada sebuah pick off yang terjadi karena serang KZ terlebih dahulu. Dengan Maimo yang berhasil untuk mengambil pemain dan serang Zawi pun juga dikejar. Heavy crossbow pun digunakan dan apakah Zawi bakal tumbang? Namun Dandi pun juga kini datang memberikan sebuah bantuan bersama Grizzly yang juga kini perlahan mencoba memberikan satu buah penyerangan tambahan. Magic damage tentunya akan diandalkan, namun harus juga berhati dengan sebuah Terrifying Beast yang berhasil juga memakan korban. Apa dengan satu buah hit tambahan ke arah seorang Dandi dan dua pick off akan dilakukan langsung seorang Restu di sana. Dan ini dia tambahan pick off yang berhasil ternyata seorang Restu lakukan di game kali, tapi juga harus membuat dirinya pun pulang sejenak. Dengan recall yang harus terjadi, apalagi dengan darah yang gak cukup banyak, bisa menjadi bahaya besar jika harus memaksakan serangan, apalagi memaksakan untuk bisa membahagiakan dia ya. Waduh. Bisa serang Kaisep juga kini masih berfokus untuk bisa mengambil ke arah sebuah Little Wonder, mencoba untuk mengambil beberapa buff lain agar bisa lebih kuat ya, apalagi dengan posisi di mana pasukan dari tim 4M2 ya lebih unggul di game yang sekarang. Dengan gold dan juga point kill yang berhasil mereka lakukan, tapi masih terlalu early untuk bisa membuat pasukan dari tim 4M1 bilang bahwa mereka bakal dikalahkan. Apalagi dengan nanti ya kalau late game kita tahu bahwa Grizzly bakal menjadi pemain yang cukup berbahaya ya, dengan Harit yang udah berhasil diamankan di game kali ini ya. Sementara masih ada satu buah tarikan yang juga terjadi. Serang Maimo gagal untuk bisa melakukan pemain, tapi Turtle mungkinkah dijadikan sebuah prioritas untuk bisa diamankan oleh pasukan dari tim 4M2 di sana. Apakah serang Dandi juga kini mencuri kejar, tapi satu buah Crimson Beacon pun sedang mencuri gunakan. Tarikan apakah akan berhasil dimanfaatkan oleh teman-teman dari tim 4M1? Dengan satu buah Turtle yang juga kini sedang mencoba untuk diambil tentunya oleh seorang Mas Restu. Dengan Retribution yang bakal mencoba untuk langsung terkonekkah di game kali ini. Tapi pemain dari pasukan tim 4M pun kini datang mencoba membuka sebuah war dengan mencoba untuk mengambil ke arah seorang Kaizep yang ternyata kini harus melakukan satu buah flick untuk bisa selamat ke area belakang. Namun Andreas pun juga sedang mencoba memberikan satu buah terus dan seperti recall harus juga dilakukan untuk Andreas bisa selamat ke area belakang dan penghancuran kartu di area bawah. Ini bisa menjadi sebuah aksi untuk seorang Masan ya, yang apalagi kali ini mulai harusnya ya udah nggak adanya sebuah shield di area bawah, sehingga mungkin bisa jadikan tempat di mana push lane mungkin bisa terjadi ya. Berhadapan dengan seorang Zawi di game kali ini bakal menyulitkan untuk seorang Masan. Meskipun kalau kita lihat dari segi permainan, seorang Masan sudah berhasil untuk melakukan sebuah pick up pertama kalinya ya ke arah seorang Zawi sepertinya. Dan kita lihat seorang Guchange masih juga memberikan satu buah fokus dengan wave minion yang masih di plating di tengah. Meskipun rotasi juga seorang Kaizep terus lakukan di game kali ini, mencoba untuk bersiap untuk bisa mengambil turtle yang berikutnya ya.
tapi terlalu mengambil satu buah aksi yang berlebihan. Tapi sepertinya cukup baik untuk bisa langsung memberikan tumbangan. Kita lihat serang Dandi pun hilang. Di saat Grizzly pun juga berhasil memberikan pembalasan. Pukulan pun terjadi. Datangnya serang Zawi membawa masa lebih. Apa dengan sebuah double kill juga berhasil terjadi ke serang sekali, dan Lucky Fortry pun juga akan terjadi ke arah serang Gucang yang berhasil juga tumbang, dan Lucky for Maniaka. Kini bakal serang Zawi mencoba untuk dapatkan, mencoba mengejar ke serang Masan yang memang memiliki darah cukup tebal, dan akan jadi penyulitan untuk seorang Kaijip ya, yang sepertinya juga harus mencoba memberikan sebuah bantuan lebih ke arah seorang Masan yang kini masih mencoba untuk mengejar juga dengan satu buah sprint yang dilakukan, dan sepertinya memang harus gagal untuk melakukan sebuah pick off dengan darah yang memang masih sangat tebal ya dari seorang Masan. Setia harus memaksakan dirinya pun untuk bisa kembali pulang, tapi rotasi gaming malas terjadi, dan seorang Masan pun juga kini dalam posisi yang gak cukup baik dan harus malah terkena satu buah ganjaran dari Grizzly yang berhasil melakukan sebuah pengambilan, namun seorang Skylar pun juga mencoba memberikan satu buah penghancuran karena turret yang ada di area bawah. Puslah dengan cukup baik sepertinya berhasil dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim 4M1 di sana, yang kini harus kehilangan sebuah turret yang pertama ya, dengan Arhuk yang mencoba ya dikomit lagi oleh seorang Maimo kali ini, dengan turtle yang juga harus mencoba untuk diambil. Zoning panas terjadi, namun dengan darah yang tipis, seorang Dandi seperti lalu memaksakan, tergancar langsung dengan satu bobol di hand dan harus membuat diri pun dihentikan. Sebentar bantuan serangan pun juga kini dilakukan oleh seorang Skylar yang mencoba untuk ke arah tengah, memberikan satu buah komit untuk bisa mengambil satu buah turtle dengan cukup aman, dan purple-nya siapakah yang akan berhasil untuk melakukan pengambilan, dan jadi masalah. Terganjar dengan satu buah double kill, namun turtle pun berhasil diambil oleh seorang Andreas yang kini masih mencoba untuk memberikan satu buah komit dengan mencoba untuk memberikan satu dominasi ke arah seorang Masan, dan Grizzly yang berhasil untuk melakukan satu buah mega kill dan menjadi pemain yang kubilang tadi ya cukup penting untuk teman-teman dari tim 4M1. Apalagi dengan pengancaran ke arah turret yang akhirnya berhasil untuk mereka lakukan. Dua turret sudah berhasil untuk mereka dapatkan, bahkan Grizzly kembali menyala dengan satu buah point kill yang berhasil untuk dia juga dapatkan, dan berjuang ke arah tengah dengan pengancaran ke arah turret yang bisa untuk mereka dapatkan, dengan Etherfang Beast yang juga berhasil terconnect, mencoba memberikan penculikan, tapi dengan darah sekarang seorang Mas Restu pun sepertinya akan mencoba dikejar seorang Andreas. Apakah berhasil untuk melakukan satu buah pick up dengan satu pincernya? Masih terlalu jauh untuk bisa mengejar, apalagi mengejar seorang Mas Restu yang kini sepertinya akan mulai ada bantuan untuk pasukan dari teman-teman tim 4M2 yang ternyata harus gagal terjadi, dan Restu pun harus tertumbangkan di game yang kali ini. 4M1 lawan 4M2. Loh, Anda kenapa tidak ikut? Kayaknya Jundei Jobu masuk ke tim 4M gak sih guys? Setahu dia masuk tim 4M juga dah. Mas si Jundei Jobu ketiduran besir. Waduh, ini pakai Andreas ya berarti ya. Jun El Ninja, waduh, Jun El Ninja bejir. Mencoba memberikan satu pukulan dan mencoba untuk mengambil ke arah sebuah creep yang ada di atas. Kita lihat dari seorang Sun sepertinya harus gagal, dan kini akan mencoba untuk kembali berjuang melakukan persempuran dengan fokus ke arah sebuah lava golem yang juga kini akan coba diambil oleh seorang Andreas. Mencoba terhindar juga dengan satu baruk yang tadi dilakukan oleh seorang Maimo, dengan adanya Winter Crown dan juga satu buah Glowing Wind Gucang ya. Supaya masih juga harus berfokus menahan sebuah area di arah tengah kali ini, dan barrier malah terjadi. Heavy Crossbow akan langsung dilakukan oleh seorang Skylar kali ini. Zat masih terhindar dari sebuah hook, dan pengambilan Carlot pun dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim 4M1 yang sepertinya ada di area bawah sana, yang berhasil untuk bisa mengambil Carlot yang ada di sana. Mencoba untuk mengamankan sebuah Lordnya, dan Andreas berhasil menggunakan sebuah Retribution, dan Heavy Crossbow pun terjadi. Gucangnya pun mencoba untuk kabur. Di seorang Master pun mencoba untuk mengejar. Bantuan dari seorang Master Restu pun juga datang, dan harus malah membuat seorang Zawi pun juga kini harus tumbang. Dan kini seperti akan mencoba untuk memasak seorang Master Restu, karena beberapa pemain yang bisa dibilang sekarat di sana. Bisa menjadi sebuah point kill tambahan yang bisa dilakukan, bahkan triple kita sempat terjadi. Musuh Grizzly pun berhasil menggagalkan sebuah maniak yang harusnya berhasil terjadi. Bahkan Masan pun juga kini harus terkena satu buat tumbangan lagi. Legendary from Grizzly pun kini terjadi, menjadi pemain yang sangat-sangat berbahaya buat pasukan dari tim 4M yang juga kini berhasil menghancurkan sebuah turret yang ada di area bawah sana. Dengan surat yang berhasil dipush, Grizzly masih berhasil selamat.
Sementara dari seorang KZ dan juga beberapa pemain lain pun akan mencoba untuk kembali melakukan pertarungan di game yang kali ini. Menjadi sebuah eliminasi yang juga berhasil ternyata terjadi buat teman-teman dari tim 4M2 di game kali ini. Dengan Lord yang berhasil untuk diamankan. Wave Neon pun saat ini sedang diplating oleh teman-teman dari tim 4M2. Dengan satu sarikan dari seorang Maimo di sana. Mencoba juga dilakukan dan Dandi terlihat harus mencoba untuk pulang. Dengan Wave Neon yang harus kembali dijalankan. Clearance pun masih terjadi dan seorang Zawi mulai melakukan satu berotasi ke arah top lane-nya kembali. Mencoba untuk mencari sebuah kesempatan untuk bisa mengambil ke arah pemain. Bang, aku boleh ikutan gak? Lagi slotnya full teman-teman ya. Paling kalau kalian pengen ikutan di next live ya guys. Besok kita udah mulai STTS 6 ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa buat nonton juga besok guys. Dengan serang Zawi yang kini harus bertahan dan Wave Neon pun harus kembali dijalankan. Masan bisa menjadi lawan yang sulit untuk bisa dimenangkan ya. Apalagi dengan satu buah antivirus yang ternyata serang Masan sudah berhasil untuk amankan sekarang. Mencoba untuk menahan gempuran dengan sebuah lompatan yang kini dilakukan. Mencoba menipaskan darah dari serang Zawi. Bisa menjadi ancaman lebih jika serang Zawi harus malah berhasil ditumbangkan di match yang kali ini. Dengan datangnya juga sebuah Wave Neon untuk bisa masuk ke bagian sebuah turret di area atas. Ini bisa jadi masalah juga ya. Namun ada sebuah pergerakan tambahan yang juga kini dibuat oleh serang Andreas. Mencoba buka satu botol Ros. Mencoba mendekatkan serang Masan. Dengan beberapa pemain yang juga kini datang dari pasukan teman-teman tim 4M1. Sepertinya War kembali akan berlanjut dengan heavy crossbow yang juga dilakukan. Dan Zawi pun harus terkena sebuah eliminasi. Bersama serang Dani juga akan mencoba dikejar. Tapi dengan serang Restoy juga berhasil melakukan sebuah double kill. Dan sebuah triple kill pun akan terjadi. Karena serang Grisha yang harus malah tertangkap. Dan tersisa serang Dandi yang kini harus sendirian. Menjadi bencana. Kamanca mana Min? Kamanca lagi gak ada guys. Manca MRC kah? Dengan pengambilan Karel Lord yang teman-teman dari tim 4M2 seperti akan mencoba lakukan. Berhasilkah mengambil Karel Lord yang ada di area bawah tanpa gangguan. Dengan zoning harus dilakukan, tapi Dande pun terlalu sendirian. Mencoba untuk sepertinya pulang ke area belakang. Di saat pengambilan Karel Lord pun juga berhasil dilakukan. Dan 4M2 pun mencoba untuk menarik lagi satu arah pemain ke di sana. Oracle pun berhasil diambil untuk seorang Sun yang juga kini akan berfokus untuk bisa melakukan pertarungan kembali ya. Katanya udahan, di game 10 udahan guys. Di game 10 udahan. Bisa pengambil ke arah sebuah purple pun masih berhasil diambil oleh seorang Skyler kali ini. Mencoba untuk mengambil satu buah res buff lain ke arah atas. Dengan beberapa buff yang akan dijadikan prioritas juga untuk seorang Skyler di sana. Ini game berapa? Ini game 9 teman-teman. Electrifying Beast juga kini bakal dibuka oleh seorang Mas Restu. Mencoba menangkapkah, tapi gagal untuk bisa survive. Di saat satu buah Windsor Crown pun harus diaktifkan. Seorang Maimo pun harus mencoba untuk pulang. Di saat kita lihat pengejaran ke arah beberapa pemain pun juga kini akan datang. Buat teman-teman dari tim 4M2 yang bakal mencoba untuk menculik sepertinya seorang KZ yang malah harus tertarik dan malah mendekatkan ke arah serang Mas An. Yang juga kini bakal mencoba untuk dimanfaatkan juga serang Skyler untuk bisa menyerang di bagian depan sana. Namun harus malah terkanter langsung dengan sebuah barrier yang dibuat juga oleh serang Badang. Meskipun akhirnya Zawi pun juga kini diamankan. Menyisakan serang Dandi yang kini harus sendirian di area belakang bersama Giza yang sedang mencoba untuk melakukan sebuah recall. Pengancar ke arah sebuah base pun akan kini terbuka buat teman-teman dari tim 4M2 yang seperti akan mencoba untuk mengambil ke arah sebuah gamenya dengan kemenangan yang mungkin bisa terjadi untuk di game yang kali ini. Namun Giza pun mencoba untuk berusaha dengan damage-nya kali dan sebuah eliminasi pun berhasil terjadi. Lord pun mulai masuk ke bagian dalam dan base-nya pun mulai dihancurkan, tapi untungnya penanganan yang masih cukup kuat pun berhasil untuk teman-teman dari 4M1 lakukan. Dan harus membuat pasukan dari tim 4M2 ya seperti bergegas langsung ke area belakang. Mencoba untuk mempersiapkan lagi sebuah persaingan yang cukup baik ya. Apalagi dengan Lord yang kedua yang tadi udah berhasil mereka dapetin. Dan Lord ketiga ya yang bisa menjadi milik mereka juga di game yang kali ini ya. Gue bisa main abis ini bang. Paling next live ya Bang Far ya. Soalnya udah ada baca nih full slot guys. Kalau lagi full slot berarti sampai end lap penuh guys. Oke. Di nextnya lagi kalau misalnya lap baru bisa di booking lagi. Oke. Oke, kita lihat dengan Wave Neon harus kembali plating oleh seorang Maimo kembali. Bersama datangnya seorang Mas An di game kali ini. Clearance masih harus dijalankan. Bersama dengan seorang Guchang yang juga sedang mencoba menjalankan sebuah area di area tengah.
Dan kita lihat, dalam masalah. Langsung terkena kas Boblodian tapi masih mencoba untuk kabur. Dan Phantom Fusion tadi sempat dikeluarkan, tapi seorang Mas Restu one last hit-nya pun berhasil untuk membawa poin kill. Membuat satu eliminasi Karandras pun terjadi. Dan kita lihat dari seorang Grizzly pun juga kini harus malah berhasil ditumbangkan di arah bawah sana. Menjadi tambahan pick off yang berhasil pasukan dari tim 4M2 dapatkan. Bahkan dengan satu Boblodian yang juga akan kembali keluarkan. KZ pun juga kini berhasil ditumbangkan, menyisakan 2 pemain dan harus dalam posisi bertahan. Pasukan dari teman-teman tim 4M1 apakah cukup kuat untuk bisa menahan sebuah gempuran dengan beberapa pemain dari pasukan 4M2 yang juga kini bakal datang mencoba memberikan sebuah pengancar ke arah sebuah surat yang ada di area bawah sana. Dan ini dia menjadi sebuah endgame yang harusnya langsung terjadi untuk 4M2 di game kali dan berhasil mengalahkan langsung 4M1 di game yang ke-9 ya teman-teman ya. Luar biasa si Joy-nya sih guys, benar-benar sulit banget dihentiin. Dan 15 pick off sudah berhasil dilakukan juga seorang Mas Restu di game kali ini ya, dengan hanya tumbang sebanyak 5 kali dan juga berhasil mendapatkan 7 kali assist di game kali ini. Dengan Maimo, Skyler dan juga serang Masan cukup beradaptasi dengan cepat. Dan Good Chang ya juga harus mendapatkan sebuah silver di game yang sekarang. Cuman kalau kita dari tim lawannya, ada sebuah coklat harus terjadi karena serang Zawi di sana dan 2 silver lain terjadi karena serang Dandi dan juga serang Andreas. Bisa KZ dan juga serang Grizzly yang berhasil mendapatkan emas, dan khususnya Grizzly ya yang berhasil mendapatkan sebuah MVP, cuman harus mendapatkan kekalahan dengan waktu 16 menit. Ini dia data yang berhasil terekam dan kita akan lanjut ke game yang berikutnya. Game terakhir, game yang ke-10. Kita akan lihat bagaimana percakapan yang akan lagi terjadi. Thank you dari kasih main kata Bang Afrian, gacor ya, nggak salah pilih ternyata ya. Bang Devon, halo Bang Devon, welcome. Dan oke guys, kita akan lanjut ke game yang 10 ya teman-teman ya.